warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidaliza Sultania dari kelas 3B Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi dengan NPM 2410631250032. Di sini saya akan mereview e-book dengan judul Hard Money Revolution yang ditulis oleh Pak Ade Andri Hendriadi, SSI MKOM. Apa saja yang akan dibahas untuk presentasi kali ini? Presentasi kali ini akan membahas pertama ada tentang e-book, kedua konsep hard money dan fiat money, ketiga ada kekurangan dari buku, keempat ada kelebihan dari buku, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama tentang e-book. Tentang e-book ini mencakup judulnya seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu Hard Money Revolution yang ditulis oleh Pak Ade Andri Hendriadi, terbitnya di tahun 2025. Topik utama yang dibahas dari e-book ini yaitu ada konsep hard money, kedua ada sejarah uang, ketiga ada kelemahan dari fiat money, ketiga ada potensi emas, dan yang terakhir ada potensi Bitcoin dalam ekonomi global. Buku ini berusaha untuk membuka mata pembaca bahwa uang kertas yang kita gunakan sehari-hari ini rentan untuk terkena inflasi dan sebenarnya rapuh serta rentan untuk terkena manipulasi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu konsep hard money dan fiat money. Hard money ini memiliki ciri yaitu uang dengan nilai intrinsik. Yang kedua yaitu langka, dan yang terakhir tahan lama. Fiat money memiliki ciri yaitu uang kertas atau elektronik yang nilainya ditopang oleh pemerintah. Uang kertas ini berupa uang kertas yang biasa digunakan sehari-hari. Untuk uang elektronik ini seperti uang yang berupa saldo baik di e-wallet maupun yang ada di bank. Ciri dari fiat money itu bisa dicetak tanpa batas sehingga memicu inflasi. Nah, di sini ada contoh hard money klasik yaitu ada emas. Lalu ada contoh hard money modern yaitu Bitcoin yang akan dibahas yaitu Bitcoin, emas, dan yang terakhir ada fiat money ini adalah uang kertas. Lalu ada sejarah dan evolusi uang. Yang pertama ini ada metode barter. Metode barter ini merupakan metode yang digunakan di zaman dahulu yaitu bertukar barang secara langsung. Jadi sistemnya bertukar barang. Lalu yang kedua ada logam mulia yaitu emas dan perak yang menjadi standar nilai. Yang ketiga di sini ada fiat money yaitu uang kertas yang awalnya ditukar dengan emas. Lalu yang terakhir ada di tahun 1971 yaitu sistem Bretton Woods runtuh, dolar tidak lagi ditopang dengan emas. Sistem ini berpusat kepada bank sentral sehingga saat menggunakan sistem ini rawan untuk terjadi inflasi karena sistemnya bergantung kepada bank sentral. Ini adalah sistem yang digunakan saat ini. Lalu di bab ini ada Bitcoin versus emas. Yang pertama di sini dibahas terlebih dahulu kelebihan dari emas. Yang pertama, emas ini terbukti untuk menjaga nilai selama ribuan tahun. Jadi sudah dipercaya oleh banyak orang karena bisa menjaga nilai keuangan tersebut selama ribuan tahun. Yang kedua, digunakan oleh bank sentral sebagai cadangan devisa. Dan yang terakhir, cocok untuk melindungi nilai keuangan saat masa-masa krisis. Jadi nilai uang itu tidak akan berkurang saat masa krisis jika disimpan dalam bentuk emas. Lalu di sini ada kelebihan dari Bitcoin. Kelebihan dari Bitcoin ini yang pertama jumlahnya itu terbatas sehingga kelangkaan digital. Karena jumlahnya ini hanya ada 21 juta unit. Yang kedua yaitu transparan karena transaksinya ini tercatat di blockchain. Dan yang terakhir ini portable karena bisa dikirim kemana saja hanya dengan internet. Jadi tidak seribet seperti emas karena untuk pengirimannya ini bisa menggunakan internet sehingga lebih efisien. Sekarang yang akan dibahas yaitu kelebihan dari e-book Hard Money Revolution. Yang pertama yaitu penjelasannya di sini runtut karena dari sejarah uang sampai solusi modernnya itu lengkap dijelaskan. Lalu yang kedua di sini ada studi kasus. Studi kasusnya ini ada El Salvador adopsi Bitcoin. Dan yang terakhir
Buku ini membuka wawasan kita tentang bahaya inflasi dan fiat money. Jadi buku ini cocok untuk orang-orang yang ingin melindungi keuangannya, yang ingin belajar terkait inflasi dan keuangan. Lalu setelah kelebihan, selanjutnya ada kekurangan dari ibu. Kekurangannya ini yang pertama cenderung terlalu pro hard money karena di sini hanya cenderung pro ke satu belah pihak saja. Lalu yang kedua, risiko nyata untuk emas dan Bitcoin ini kurang dibahas lebih mendalam. Jadi risiko yang lebih banyak dibahas ini yaitu risiko dari fiat money. Lalu yang terakhir, ada beberapa istilah ekonomi dan kripto yang agak sulit dipahami untuk pemula, seperti ada di situ ada likuiditas, terus ada view apa ya? Situ pokoknya ada likuiditas dan yang lain-lain. Jadi ada beberapa istilah ekonomi untuk pemula ini sulit untuk dipahami. Lalu di bagian terakhir ada saran untuk penulis. Berikut beberapa saran untuk penulis. Yang pertama, bisa digunakan bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti orang awam. Jadi nantinya untuk pembaca-pembaca yang masih baru memulai untuk membaca materi-materi seperti ini bisa dengan mudah mengikuti alur bacaannya. Lalu yang kedua, untuk menjaga keseimbangan sudut pandang. Jangan terlalu cenderung hanya pro ke satu belah pihak saja. Jadi di buku ini cenderung lebih pro ke hard money, lebih pro ke Bitcoin. Lalu yang ketiga, bisa ditambahkan ringkasan inti per bab. Jadi nantinya di sini kan ada beberapa bab ya. Nanti di setiap bab itu ditambahkan ringkasan inti per bab, misalnya sehalaman. Jadi nanti untuk pembaca yang kurang memahami isi dari bab itu bisa untuk membaca di bagian intisari itu, tidak perlu untuk dibuka sebab dibaca semuanya lagi. Jadi pembaca untuk memahami itu bisa membuka di bagian ringkasan inti per bab. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.